Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana Valdi kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Madar. Ya, kali ini perbincangan kita akan membahas tentang apa yang akan dilakukan Bu Alfi dalam kucing nanti. Kira-kira sudah disiapkan rubrik penilaiannya Ibu? Sudah Pak. Kemudian setelah nanti sudah rubrik penilaian sudah dipersiapkan, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan sama Bu Alfi? Ya, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada proses coaching nanti itu kehadiran penuh, terus bisa mendengarkan dengan aktif dan menyajikan pertanyaan-pertanyaan tertutup. Jadi 3 kompetensi coaching itu akan dikembangkan oleh Bu Alfi untuk coaching kali ini. Kemudian dari ketiga itu ya kira-kira yang lebih detail, yang lebih spesifik yang mau dilakukan oleh Bu Alfi kira-kira yang mana? Yang pastinya mendengarkan aktif beserta bagaimana nanti saya bisa menyajikan pertanyaan-pertanyaan tertutup. Berarti itu yang nanti yang dispesifikkan ya Bu ya. Ya. Kemudian untuk nanti indikator ketercapaiannya itu rentang 1 sampai 10 apa 1 sampai 5 Bu kira-kira? 1 sampai 5. Dan jadi tujuannya nanti pengembangannya 1 sampai 5 aja. Berarti sekarang langsung aja Bu ya, bisa biar segera mempersingkat waktu, monggo Bu Alfi bisa melakukan kegiatan coaching kali ini. Terima kasih Bu, monggo. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Alifia. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Ibu. Ya, alhamdulillah baik ya. Iya. Untuk pertemuan kita kali ini mungkin ada hal yang ingin disampaikan Bu Ani? Iya Bu. Jadi begini, saya itu ketika proses pembelajaran ingin sekali mewujudkan supaya anak-anak itu bisa semuanya itu ikut terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, yang selama ini saya lakukan itu saya rasa sudah maksimal sih Bu. Tapi masih belum tercapai tujuan saya untuk anak-anak itu bisa semuanya berperan aktif. Kalau menurut Bu Ermi, indikator yang bisa dikatakan untuk berperan aktif itu seperti apa? Apa anak-anaknya ikut ngomong semua atau seperti apa? Kalau menurut saya indikator itu nggak harus ikut ngomong ya Bu ya, tetapi mereka semuanya itu bekerja dalam arti ada yang berkolaborasi, nggak hanya diem aja. Jadi yang saya temukan itu seringnya begini Bu ya. Jadi sudah saya bikin kelompok-kelompok kecil, tapi yang bekerja cuma itu saja. Dari 5 orang paling yang bekerja 3, yang 2 ini mereka itu memilih nganggur, bahkan ngobrol sendiri. Seperti itu. Oke. Jadi setelah Bu Hermi tadi sudah melakukan langkah sebetulnya ya, tapi ternyata masih ada 2 atau 3 orang yang belum berpartisipasi aktif. Selama ini apa yang sudah Bu Hermi lakukan terhadap 2-3 orang itu? Nah, selama ini saya sudah melakukan pendekatan sih Bu dengan cara ya saya nasihati, ayo nak ikut temannya bekerja kelompok seperti itu Bu. Tapi ya masih aja Bu. Jadi dari proses menasehati tadi ternyata efeknya tidak ada perubahan berarti terhadap 2-3 anak itu. Kalau begitu selanjutnya kira-kira apa yang akan Bu Hermi lakukan agar 2-3 anak yang tidak mempan untuk dinasehati itu bisa ikut berpartisipasi dalam pembelajaran? Nah, mungkin ya Bu ya, saya akan melakukan inovasi Bu dengan pembelajaran yang saya lakukan, yaitu mungkin saya mencoba memvariasi model-model pembelajaran kali Bu ya. Kemudian saya mungkin, tapi ini belum pernah saya coba Bu, jadi saya kayak ragu-ragu gitu mau melakukannya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi Bu. Oke, baik. Luar biasa sekali sebenarnya idenya Bu Hermi untuk mau mengganti model pembelajaran, karena itu memang suatu hal yang sulit ya. Biasanya kita itu sebagai guru sudah start di zona nyaman, tapi dengan Bu Hermi mau mengubah model pembelajaran itu sebenarnya sudah bagus. Jadi harusnya Bu Hermi lebih pede untuk bisa melakukan itu. Gitu ya Bu ya? Iya betul. Termasuk tadi ketika Bu Hermi ingin mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi, itu menurut saya suatu tindakan yang luar biasa untuk dilakukan di anak-anak kita. Tapi yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah bagaimana rencana Bu Hermi untuk melaksanakan kegiatan berdiferensiasi. Nah, jadi kalau dari pengamatan saya Bu, anak-anak yang kurang aktif itu mungkin kurang termotivasi
terwadahi minatnya, sehingga saya akan memadukan model pembelajaran yang bisa mengaktifkan murid, mungkin bisa PJBL ataupun PBL mungkin Bu ya, atau inquiry. Nah, nanti saya akan membedakan, mungkin bisa di projectnya, kalau saya pakai PJBL itu di projectnya saya bedakan. Jadi mereka silakan memilih sesuai dengan minat mereka. Projectnya apa yang ingin, mungkin nanti ada video, pilihannya itu ada video, ada poster, mungkin juga ada membuat produk 3 dimensi. Seperti itu Bu, bagaimana? Luar biasa sebenarnya Bu Emi. Tadi kan nasihat saja sudah tidak bisa mengaktifkan 2-3 anak itu. Tetapi dengan berdiferensiasi artinya kan akan ada proyek yang sesuai dengan minat murid. Nah, kalau enggak Bu Helmi, dengan proyek yang sesuai minat murid itu seperti apa nanti kegiatan dalam bayangan Bu Helmi pembelajarannya? Jadi kalau sesuai bayangan saya itu nanti anak-anak akan menjadi terlibat semuanya karena mereka merasa terwadah di semua minatnya Bu. Jadi akhirnya nanti tercipta pembelajaran yang sesuai saya inginkan, yaitu semua murid bisa berperan aktif. Seperti itu. Saya juga sepakat dengan ide-ide yang sudah Bu Helmi kemukakan tadi, bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini diasumsikan akan bisa menghidupkan kelas karena akan sesuai dengan minat-minat yang dimiliki oleh murid. Nah, kalau menurut saya itu sudah bisa dilaksanakan Bu Helmi. Tinggal bagaimana nanti Bu Helmi berkomitmen untuk bisa mempraktekkan kegiatan tersebut. Kira-kira kapan Bu Helmi akan melakukannya? Insya Allah secepatnya Bu, mungkin mulai minggu depan mungkin Bu ya, karena sekarang sudah di akhir pekan, saya nggak ada pertemuan lagi, jadi mau nggak mau ya minggu depan ini Bu. Oke, baik Bu Helmi. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi tentang bagaimana langkah-langkah yang sudah Bu Helmi lakukan untuk persiapan minggu depan. Saya rasa sudah bagus karena Bu Helmi sudah tahu kapan rencana-rencana itu akan dilaksanakan. Itu saja dari saya. Bu Helmi, mungkin Bu Helmi ada yang mau disampaikan lagi? Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu, karena saya ngobrol sama Bu Alivia itu saya jadi pede, kemudian saya lebih tercerahkan seperti itu Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Alivia karena sudah melaksanakan proses coaching terhadap Bu Helmi. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya ingin ketahui. Yang pertama itu apa saja tadi Bu yang sudah Bu Alivia laksanakan di coaching tadi? Oke, baik Pak. Jadi sebagaimana alur penilaiannya Pak ya, jadi harus memunculkan alur Pak. Tadi saya sudah menstimulasi bagaimana Bu Helmi sebagai coach untuk mengemukakan tujuan apa yang ingin dicapai terhadap suatu pembelajaran. Setelah itu saya mengidentifikasi permasalahan yang tadi dikemukakan bahwa Bu Helmi menginginkan agar anak-anak itu bisa aktif di kelas dan kemudian menjelaskan juga apa saja yang sudah Bu Helmi lakukan ketika anak-anak tidak aktif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya saya juga meminta Bu Helmi untuk mengemukakan rencana-rencana strategis apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi anak-anak yang tidak aktif agar tujuannya Bu Helmi tercapai. Dan yang terakhir saya juga menanyakan kapan kegiatan itu akan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Bu Helmi. Seperti itu. Oke. Jadi tadi setelah ibu melakukan semua alur sudah sesuai dengan alur kita, juga dengan pada 2 kompetensi tadi yang diobservasi, kira-kira sudah adakah peningkatan Bu dari yang dikembangkan tadi? Menurut saya ada peningkatan. Kalau dari kemarin-kemarin kan kita sudah praktek beberapa kali Pak ya. Artinya kita sudah latihan bagaimana mengemukakan pertanyaan pokok dan bisa menjadi pendengar aktif. Dan kemudian saya ingin lebih lagi meningkatkan kompetensi saya terkait bagaimana bisa menjadi pendengar aktif dan bagaimana bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan pokok untuk bisa membantu coaching mencapai tujuannya. Berarti ini sesuai tadi yang saya tanyakan sebelumnya, berarti sudah ada pada kira-kira ketercapaian sudah ada pada rentang 1 sampai 5 ke berapa Bu kira-kira? Untuk hari ini 4,5 Pak. 4,5 Bu ya. Berarti nanti untuk meningkatkan ke level tertingginya berarti ada pertemuan lagi gitu Bu.
Oke, Pak, oke. latihan terus Pak. Oke, betul Bu. Jadi mungkin itu aja Bu yang bisa saya tanyakan ke Bu Alfi. Mungkin nanti setelah Ibu mengadakan coaching berikutnya nanti akan saya tanyakan lagi Bu. Oke, terima kasih ya. Sama-sama Pak Madar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.